Nah, oke teman-teman. Di video saya di sini sekarang kita akan membahas materi tentang menghubungkan antar pilihan, teman-teman. Nah, untuk pembahasannya yaitu yang pertama konfigurasi interpilihan routing, konfigurasi DHCP server pada router, switch layer 2 dan switch layer 3, konfigurasi switch virtual interface, konfigurasi IP address dan pengujian SPI, DHCP server pada MLS, soal pilihan, bahas soal interpilihan routing, bahas soal pilihan dan trankingnya, dan yang terakhir bahas soal pengujian ping dan DHCP-nya, teman-teman. Nah, langsung aja ke videonya, teman-teman. Kita konfigurasi interpilihan routing, teman-teman. Nah, untuk fungsinya itu bisa menghubungkan antar pilihan seperti maksudnya pilihan 10 ke pilihan 20 atau network, teman-teman. Seperti network titik 10 ini bisa saling terhubung dengan titik 20 ini. Nah, pada video sebelumnya kan pilihan 10 ke pilihan 20 tidak bisa atau network titik 10 ini atau titik 20 ini tidak bisa saling komunikasi. Untuk harus ada router, teman-teman, karena untuk saling komunikasi. Karena udah berbeda, teman-teman. Nah, di sini teman-teman kita akan saling komunikasikan. Nah, kita akan konfigurasi IP address pada router. Teman-teman kita masukkan routernya terlebih dahulu. Teman-teman bebas untuk routernya yang mana. Di sini kita simpan, konekkan teman-teman jadi router ke switch. Nah, kita sebentar teman-teman. Nah, sebelumnya kita konfigurasi pada routernya, IP address pada routernya, kita akan tentukan dulu IP addressnya, teman-teman, untuk IP pada interface atau pilihannya. Kita tentukan di sini, teman-teman, kita tuliskan terlebih dahulu. Nah, untuk pilihan satu atau default pilihan, kita sebentar teman-teman. Contoh kita tentukan dulu pilihan satu untuk IP-nya 192.168.1.1/24. Kita enter. Untuk pilihan 20 teman-teman, pilihan 10, sorry, untuk IP-nya 192.168.10.1/24. Nah, untuk pilihan 20 teman-teman, pilihan 20 yaitu IP-nya 192.168.20.1/24. Nah, setelah ini sebentar teman-teman, kita konfigurasikan ada routernya. Nah, bisa dilihat teman-teman, kita masuk pada CLI. Nah, kita ketikkan no, kita masuk pada routernya, kita masuk sekarang pada mode privilege, teman-teman, antara mode konte yaitu mode global, konfigurasi kita masuk. Nah, teman-teman, kita masuk pada interface 00, yaitu interface ini yang mengarah ke switch atau interface router yang mengarah pada switch, teman-teman. Nah, yang ini, teman-teman. Oke, masukkan kita interface FA 00, enter. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Ada warna merah pada kabelnya. Ya, seharusnya kita akan menyalakannya menjadi hijau. Nah, teman-teman tulis no shutdown untuk menyalakan merah ini pada si kabel. Nah, udah teman-teman, udah nyala. Kita lanjut, kita konfigurasi teman-teman untuk IP ini. IP address 192.168.1.1 untuk pilihan 1 255
titik 255 titik 0 teman-teman. Oke, kita ini kita lihat do show AP enter. Sorry teman-teman, request view teman-teman. Kita lihat, teman-teman bisa dilihat yang pester Ethernet 00 atau FA00 IP address-nya 1.1. Nah, untuk statusnya yaitu up, berarti berjalan teman-teman. Nah, kita lanjut untuk plan 10-nya, kita masuk pada interface. Nah, teman-teman, sebelumnya ada catatan nih. Nah, untuk pilihan 10 itu karena tidak ada saling terhubung teman-teman interface-nya. Nah, kita akan membuat yang namanya sub pada interface pilihan 10 atau interface A10 teman-teman. Sorry teman-teman. Pada pilihan 10 atau titik 10 internet network-nya. Kita lebih dahulu exit pada mode config. Udah. Kita interface A00.10. Nah, titik 10 ini teman-teman adalah sub interface pada FA00. Teman-teman langsung enter. Nah, udah ada bacaan interface space autonet 0 state to down. Udah up. Nah, setelah ini teman-teman masuk pada encapsulation-nya. Encapsulation dot one q kita masukkan pada 10, kita enter. Nah, yang artinya teman-teman interface F000.10 ini akan dimasukkan pada pilihan 10. Nah, kita masukkan IP-nya juga teman-teman. IP address sebentar teman-teman. 192.168.10.1 slash bukan slash subnet masnya 255.255.0 teman-teman. Kita lihat do show IP interface blip teman-teman. Bisa dilihat teman-teman untuk pesternet yang titik 10 ini IP address-nya 10.1 dan statusnya up teman-teman. Udah berjalan. Sekarang yang kita keluar dulu teman-teman. Kita konfigurasi yang titik 20-nya. Kita keluar dulu interface FA00.20. Kita kita masuk pada encapsulation mode. Sorry teman-teman. One q 20. Kita enter. Nah, artinya udah masuk pada pilihan 20 untuk titik 20 ini. Kita lihat do show IP interface RIP. Nah, udah di sorry teman-teman. Oh, sorry teman-teman, kita belum masukkan IP-nya. Kita masukkan dulu. Untuk IP-nya, kita keluar dulu. Sorry, interface FA 00.20. Untuk IP-nya, kita masukkan dulu encapsulation-nya one q. Sorry teman-teman, kita masukkan IP-nya terlebih dahulu. IP address 192.168.20.1 sorry slash 255 0. Udah kita masukkan solutionnya dot one 10. Kita lihat teman-teman do show IP interface 20 RIP. Sorry teman-teman. Oh sorry teman-teman,
Kita keluar dulu. Salah teman-teman. Sorry. Itu so IP interface difference. Nah, seperti ini. Teman bisa lihat untuk IP address-nya pada titik 20 ini udah ada. Nah, untuk up-nya, untuk statusnya sudah up, teman-teman. Yang berarti udah berjalan. Nah, kita keluar sebentar. Nah, teman-teman, setelah ini kita akan konfigurasi pada PC-PC-nya. Ada ruangan satu, yang ini lebih dahulu. Nah, apa sih yang kita masukkan? Kita masukkan IP yang namanya IP gateway yang udah kita konfigurasi IP address pada si router. Yaitu kita masukkan untuk PC1 misalnya di sini kita desktop konfigurasi untuk pilihan 10-nya. Kita isi masukkan gateway-nya 18.10.1. Nah, teman-teman, dikarenakan gateway-nya udah dimasukkan, kita ubah yang IP address-nya, teman-teman. Kita contoh dikarenakan tidak bisa double network yang sama. Kita misalkan di sini 20 atau bebas teman-teman 25 atau 30 25 kita enter kita ini teman-teman kita sama pada visi 2 contohnya kita masukkan untuk gateway-nya masuk ke sorry teman-teman untuk visi 3-nya kita masukkan juga masuk juga. Nah, untuk visi 4 juga pada pilihan 20 kita masukkan pada yang titik 20 teman-teman gateway-nya. Kita ganti yang ini teman-teman. Sorry. Nah, untuk ininya juga kita ganti. Kita misal 25 juga teman-teman. Enter. Sorry teman-teman. Kita copy. Masukkan pada PC 5 juga. Kita konfigurasi gateway-nya. Kita masukkan. Kita masukkan juga. Nah, udah teman-teman. Nah, setelah ini udah masukkan pada pilihan 10 pilihan 20 untuk IP gateway-nya. Sekarang kita ranking pada switch yang mengarah pada router. Kalian bisa kita lihat tuh terlebih dahulu FA berapa yang berhubung FA 09 teman-teman yang mengarah ke router. Kita konfigurasi rankingnya. Kita masuk pada CLI pada switch. Kita masuk pada mode DPLS. Masuk pada mode global. Nah, kita masuk pada interface A09 tadi yang mengarah ke router. Switchnya 09. Ntar kita memasukkan mode terangnya. Udah. Setelah ini kita coba saling komunikasi teman-teman antar network yang berbeda atau pilihan yang berbeda. Kita kirimkan di sini saling komunikasi teman-teman. Contohnya di sini PC1, PC4 in progress teman-teman. Well, kita kirim lagi. Successful teman-teman bisa dilihat. Untuk PC1 saling komunikasi untuk dengan PC4. Kita coba lagi PC1 ke PC5 in progress teman-teman. Kita delete. Kita coba lagi PC5 successful. Nah, setelah ini teman-teman kita coba teman-teman untuk switch 2-nya. Kita kirimkan sebelumnya teman-teman sebentar. Kita masukkan dulu untuk IP gateway-nya kita masukkan udah. Untuk PC 11 kita coba misalnya di sini udah juga kita pada PC 8 ke PC 11.
Coba successful teman-teman bisa dilihat. Nah, itu teman-teman untuk contoh plan konfigurasi bisa saling terkomunikasi pada switch satu dan switch 2. Nah, itu teman-teman yaitu interplan routing teman-teman yang artinya menghubungkan network atau VLAN yang berbeda. Nah, oke teman-teman, kita akan konfigurasi di DHCP server teman-teman pada router teman-teman. Nah, yang kemarin itu kita pada video sebelum-sebelumnya itu namanya menggunakan statis teman-teman, yaitu maksudnya kita masukkan IP-nya satu persatu ke C. Nah, pada DHCP ini teman-teman tidak usah memasukkan IP-nya satu persatu secara manual maksudnya. Nah, karena untuk DHCP server itu akan otomatis IP-nya langsung masuk. Nah, teman-teman langsung aja kita masuk ke routernya, masuk ke router, ke tab CLI, teman-teman kita masuk pada mode privilege, mode global. Nah, teman-teman kita ketikkan IP DHCP full. Nah, untuk pilannya teman-teman kita ketikkan pilan menggunakan sekarang akan pilihan 10 teman-teman. Nah, maksudnya artinya IP DHCP itu akan dipakai oleh pilihan 10 ini. Teman-teman kita enter langsung aja. Nah, setelah masuk, kita masukkan IP networknya, IP yang akan dipakai oleh DHCP full pilihan 10 ini teman-teman. Yaitu kita ketikkan teman-teman network teman-teman IP-nya 192.168.10.0 teman-teman. Nah, untuk subnet masnya juga masukkan kita 255.255.0 teman-teman. Kita enter. Nah, setelah memasukkan IP network-nya, kita akan memasukkan yang namanya IP gateway-nya teman-teman. Nah, langsung aja teman-teman kita tuliskan default router teman-teman, ketikkan IP-nya 192.168.10.1 teman-teman. Nah, untuk router ini atau gateway ini tidak usah memakai yang namanya subnet, nah teman-teman, tidak seperti network. Kita enter langsung aja. Nah, setelah kita masukkan IP gateway-nya, kita membutuhkan yang namanya DNS teman-teman, DNS server. Nah, kita ketikkan DNS server. Nah, ketikkan untuk IP-nya teman-teman, kita akan memakai IP 8.8.8.8. Nah, sebenarnya bebas teman-teman untuk IP DNS-nya. Nah, kita akan memakai IP Google. Kita enter teman-teman. Nah, setelah ini DHCP untuk pilihan 10-nya, setelahnya kita akan konfigurasi pada DHCP server pada pilihan 20-nya teman-teman. Kita exit terlebih dahulu. Kita masukkan seperti ini teman-teman. IP DHCP wall pilihan 20 teman-teman. Enter. Kita untuk IP networknya 192.168.10 teman-teman. Titik sorry teman-teman, titik 20 untuk pilihan 20 itu titik 0. Untuk subnet masnya titik 255.255.255.0. Kita masuk. Nah, terus kita untuk gateway-nya, IP gateway-nya kita masukkan juga 192.168.20.1 teman-teman. Kita enter DNS-nya juga kita masukkan 8.8.8.8. Kita exit. Kita exit. Nah, setelah ini untuk pilihan 2010, kita akan setelahnya kita konfigurasi pada pilihan satunya, teman-teman. Seperti mirip yang seperti ini, teman-teman. Kita masuk. Kita IP DHCP full untuk pilihan satu, teman-teman. Sorry, teman-teman. Pilihan satu. Enter. Kita masukkan IP networknya 192.168.1.0 subnet masnya teman-teman. Nah, kita enter. Nah, untuk gateway-nya juga teman-teman, default routernya 192.168.1.1 teman-teman. Kita enter. Nah, untuk DNS-nya sama 888
8.8.8.8 teman-teman. Nah, setelah ini teman-teman, udah DHCP mengkonfigurasi DHCP server pada pila-pilan. Bagaimana sih kita cara membuktikannya, cara mengetahuinya apakah udah sukses, itu bisa bisa dijalankan. Kita coba misalkan di sini pada PC atau switch 2 PC 8 teman-teman, kita masuk ke desktop teman-teman, ke IP konfigurasinya teman-teman. Teman-teman hapus semua untuk para IP atau subnet dan gateway-nya. Hapus, hapus, hapus. Nah, langsung teman-teman pencet yang namanya DHCP ini. Di sini ada namanya request IP address, teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat ada tulisan DHCP request successful, teman-teman. Yang maksudnya teman-teman udah berjalan, udah berhasil teman-teman untuk DHCP server ini. Nah, kita coba lagi teman-teman pada pilihan 10 yang ini, PC 9, desktop, IP konfigurasi. Teman-teman bisa langsung secara langsung pencet langsung DHCP-nya. Nanti ada. Nah, udah teman-teman bisa dilihat PC 9 udah DHCP. Nah, selanjutnya kita coba teman-teman pada pilihan 20. Misal di sini itu PC 11. Kita IP konfigurasikan. Pilih DHCP requesting IP address teman-teman. Nah, DHCP request successful. Berarti berhasil. Kita coba lagi pada PC 12 teman-teman. Konfigurasi kita DHCP. Nah, udah teman-teman request successful. Nah, itu teman-teman untuk DHCP server pada router teman-teman. Oke? Nah, oke teman-teman, sebelumnya kita udah konfigurasi teman-teman DHCP server pada router kan. Nah, sekarang kita akan membahas apa sih itu switch layer 2 dan switch layer 3 teman-teman. Nah, teman-teman bisa dilihat pada topologi yang ini kita memakai yang namanya switch layer 2 teman-teman, yang ini. Nah, oke. Nah, ini namanya switch layer 3 teman-teman. Nah, untuk yang di ruangan topologi ini teman-teman, tipenya sebentar. Tipenya yaitu bisa dilihat di sini 2960 teman-teman. Kita tulis di sini 2960. Oke. Nah, untuk yang switch ini tipenya 3560 teman-teman. Oke. Bisa dilihat. Nah, apa sih, Mbak? Apa sih maksudnya 2960 tipe itu? Nah, apa bedanya teman-teman untuk switch layer 2 dan switch layer 3 itu? Nah, teman-teman, untuk angka pertama di switch layer 2 ini maksudnya yaitu 2, maksudnya yang artinya switch ini menandakan switch layer 2 dikarenakan angka pertamanya 2, teman-teman. Untuk ini, switch yang ini si angka depannya adalah 3, teman-teman. Yang berarti disebut switch layer 3, teman-teman, atau bisa disebut multi layer switch, teman-teman. Oke. Nah, untuk apa sih bedanya dari kedua switch ini? Nah, untuk layer switch 2 ini, teman-teman, itu hanya bisa menghubungkan atau mengkonekkan teman-teman sesama network, teman-teman. Yang ini dengan yang ini, pilihan 10 dengan pilihan 10 juga. Nah, sedangkan untuk komunikasi itu kan harus membutuhkan yang namanya router, teman-teman. Untuk yang switch layer 2 ini bisa saling komunikasi pilihan 10 dan dengan pilihan 20. Nah, sedangkan yang layer 3 ini, teman-teman, tidak membutuhkan yang namanya router, teman-teman, karena sudah bisa, teman-teman, sudah bisa menghubungkan antar network tanpa menggunakan router, teman-teman. Nah, itu teman-teman apa bedanya switch layer 2 dan switch layer 3, teman-teman. Teman-teman, sebelumnya kita udah membahas apa itu switch layer 2 dan switch layer 3 atau multi layer switch, teman-teman. Nah, sekarang kita akan konfigurasi switch virtual interface, teman-teman. Nah,
Teman-teman, kita akan coba config switch virtual interface maksudnya. Wah, di sini untuk di multi-layer switch kita akan konfigurasi switch virtual interface. Nah, teman-teman, pada sebelumnya kita kan di router itu harus yang namanya kita bikin yang namanya sub interface kan dulu untuk melakukan konfigurasi. Nah, untuk di switch itu, switch layer itu, switch multi layer switch itu gak memakai sub interface, teman-teman. Nah, teman kita akan konfigurasikan sebelumnya kita hapus dulu untuk routernya. Kita pencet delete. Nah, setelah ini teman-teman kita sinikan untuk ini ya. Sorry teman-teman. Sini. Nah, untuk switchnya juga kita hapus terlebih dahulu. Sorry teman-teman, kita hapus untuk switchnya. Nah, setelah ini teman-teman, setelah menghapus switch dan routernya, kita akan teman-teman coba tambahkan isi satu dua aja teman-teman. Nah, setelah ini teman-teman konekkan atau hubungkan isi dua satu ini ke switch di layar, satunya lagi hubung teman-teman. Nah, teman-teman, untuk si switch ini, switch layer itu nggak memakai simpan. Nah, kita masuk pada PC terlebih dahulu untuk memasukkan IP addressnya. Kita coba ke desktop, ke IP konfigurasi teman-teman. Kita masukkan untuk IP-nya. Di sini kita akan IP 192.168.10 teman-teman titik 60 teman-teman. Kita coba subset masnya juga. Di sini juga kita pakai masukkan IP konfigurasinya 192.168.20 teman-teman titik 60 subset masnya juga teman-teman kita masukkan. Nah, teman-teman, setelah teman-teman masukkan IP-nya pada setiap PC, nah kita masuk pada si switch layer. Nah, tapi teman-teman sebelumnya kita, nah untuk si PC ini, PC 21 ini, kita masuk ke pilihan 10. Nah, untuk PC 22 ini masuk pada pilihan 20 kan? Oke, kita langsung ke switchnya. Kita config, kita switch masuk ke mode device teman-teman, ke mode ini. Nah, mode global. Nah, setelah ini teman-teman kita masukkan interface-nya di PC yang tadi. Kita coba cek. Nah, teman-teman bisa dilihat untuk si 21 ini yang pilihan 10 ini FA02 interface-nya. Nah, untuk yang ini FA03 yang pilihan 20 si interface-nya. Kita masuk pada interface 2-nya yang pilihan 10 dulu. Teman-teman sebelumnya kita masuk buat pilihannya dulu. 4 pilihannya. Pilihan 10, teman-teman. Kita namanya programming biasa. Kita buat pilihan yang keduanya pilihan 20 teman-teman. Pilihan 20 kita namakan marketing. Udah, setelah ini kita keluar teman-teman. Nah, kita masukkan untuk interface FA02 teman-teman, 02, kita enter, kita switch port, masukkan switch port mode akses, masuk switch port akses pilihan 10 teman-teman, karena kita akan masukkan pilihan 10 si interface FA02 ini, enter, kita keluar, kita masuk ke interface FA03 nya 3, enter teman-teman, kita masuk ke switch mode, enter, kita masukkan switch port akses pilihan 20 teman-teman, enter teman-teman. Setelah ini teman-teman kita keluar, kita lihat apakah udah masuk so pilihan deep. Nah, teman-teman bisa lihat udah masuk. Nah, teman-teman
kita masukkan setelah ini kita masukkan IP address-nya yang kita akan konfigurasikan, teman-teman. Nah, interface kita ketikkan aja teman-teman ke mode config terlebih dahulu, ketikkan interface VLAN 10. Nah, teman-teman sebelumnya saya sudah ada catatan. Nah, teman-teman, untuk di router itu kan harus memakai yang namanya sub interface, yaitu yang FA0, ketik komennya FA00 contohnya titik 10 kan. Nah, kalau di switch multilayer ini langsung ketikan interface VLAN 10 teman-teman, yang artinya itu kita akan masukkan IP address-nya pada VLAN 10. Oke, teman-teman kita enter. Setelah ini kita teman-teman masukkan untuk IP-nya, IP address, sorry teman-teman, ya IP-nya 192.168.10.1 teman-teman. Nah, untuk subnet masknya 255.255.255.0 teman-teman. Nah, setelah ini teman-teman kita enter. Nah, teman-teman kita keluar, kita ke VLAN 20-nya, masukkan IP-nya. Interface VLAN 20, teman-teman. Kita masukkan IP address-nya, IP address VLAN 192.168.20 teman-teman, titik 1 255.255.255.0. Setelah ini enter kan teman-teman. So. Nah, kita lihat teman-teman. Nah, teman-teman, untuk kita kan sudah memasukkan IP address pada pilihan 10 dan 20. Nah, kita juga akan masukkan pada pilihan 1 juga, teman-teman. Kita kita keluar terlebih dahulu, exit, teman-teman. Kita interface pilihan 1, teman-teman. Sorry, pilihan 1. Kita masukkan IP-nya, IP address. Sorry, teman-teman. IP-nya 192.168.1.1 teman-teman. Oke. 255.255.255.0. Nah, nah kita coba lihat teman-teman, kita masukkan do show IP interface dip teman-teman. Dip. Teman-teman bisa lihat kita tab more spasi. Nah, teman-teman bisa lihat untuk pilihan 10, pilihan 20 itu sudah teman-teman udah berjalan. Nah, untuk IP-nya juga pilihan 10.10.1, pilihan 20.20.1 teman-teman. Nah, untuk si pilihan 1 ini yang .1.1 ini bacaannya administratori teman-teman. Yang maksudnya, yang artinya pilihan 1 itu tidak menyala teman-teman. Nah, untuk si di-up-kannya atau dinyalakannya itu dengan no shutdown teman-teman. Teman-teman kita keluar dulu. Sorry teman-teman, sebentar. Kita no shutdown. Sorry teman-teman, kita keluar dulu. Kita masuk pada interface plan satunya yang tidak menyala itu. Enter, terus teman-teman masukkan no shutdown. Enter. Oke, setelah ini kita lihat lagi teman-teman, to show IP interface blip teman-teman. Oke, teman-teman bisa lihat kita spasi. Nah, untuk si 1.1 pilihan 1 ini udah up teman-teman, udah berjalan. Oke, nah itu teman-teman untuk switch konfigurasi switch virtual interface teman-teman. Halo teman-teman, sebelumnya kita udah mengkonfigurasi teman-teman di switch layer 3 ini kan. Nah, sekarang kita akan konfigurasi IP address dan pengujian SPI teman-teman. Switch virtual interface. Nah, teman-teman pada konfigurasi IP-nya pada PC teman-teman, yaitu layer 3 ini teman-teman, yang ini itu karena dia
kita kemarin itu gak di DHCP-in, teman-teman, DHCP-in server, nah kita masukin IP-nya secara manual, teman-teman. Atau teman-teman kita statis, kita masuk pada PC yang TPS FA02 ini, teman. Kita masuk, teman-teman, masukkan untuk IP gateway-nya secara statis, secara manual, teman-teman, yaitu di pilihan 10 dulu, yaitu untuk gateway-nya 192.168 titik 10, teman-teman, titik 1. Oke, udah. Kita yang pilihan 20-nya di layer 3 ini. Kita masukkan 192.168.20.1, teman-teman. Nah, nah, teman-teman, di switch ruangan 3 ini, teman-teman, yang ini kita akan masukkan lagi untuk IP gateway-nya seperti yang tadi. Konfigurasi kita yang pilihan 20, teman, 192.168.20.1, teman. Kita juga masukin IP gateway-nya yang isi 0, teman-teman, atau yang pilihan 10. 92.168.10.1. Nah, kita kirim coba, teman-teman, untuk kirim paket dari sini, teman-teman. Kita coba sini, kita coba gagal, teman-teman. Sini successful. Kita coba progress, teman-teman. Kita coba lagi progress. Oh, teman-teman, kenapa ini fail mulu? Mungkin teman-teman bisa bertanya kenapa. Nah, mungkin teman-teman, mungkin, nah, kita belum masih switch layer 3 ini, teman-teman, masih si mendetek layer 2, teman-teman. Maksudnya by default ini, di default switch layer 3 ini, teman, multi layer switch ini masih layer 2. Nah, cara untuk mengetahuinya, teman-teman, kita masuk ke switch layer 3-nya. Sorry, teman-teman. Nah, cara untuk mengetahuinya, teman-teman masuk ke switch multi layernya. Teman-teman, kita ke tab CLI. Teman-teman ketikkan masuk pada mode privilege, mode config. Nah, teman-teman masukkan yang namanya show IP route, teman-teman. Sorry, IP route. Nah, sorry, teman-teman. So, oh iya, teman-teman. Kita pakai dulu show IP route. Nah, teman-teman bisa dilihat untuk ada bacaannya ISMP redirect change is empty, yang artinya, teman-teman, si layar switch ini, teman-teman, masih di layar 2, teman-teman, si layarnya itu. Nah, untuk mengaktifkan multi layernya tersebut, teman-teman, teman-teman masuk ke menu config, teman-teman masukkan komen, yaitu IP routing, teman-teman, teman-teman enter, teman-teman masukkan. Nah, setelah ini, teman-teman, kita coba lihat apakah udah. Do show IP route, enter. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Kalau ada kayak gini, teman-teman, berarti udah aktif untuk si multi layernya. Nah, kita coba, teman-teman, kita kirim paket. Kita kirim paket tadi. Sorry, teman-teman, kita delete dulu ke PC21 in progress, teman-teman. File gagal. Kita coba lagi. Successful, teman-teman, bisa dilihat dari PC1. Sorry, teman-teman, pilihan 20 ke pilihan 10. Teman-teman bisa lihat. Kita coba yang ini. In progress, teman-teman. File. Kita coba lagi. Ya, teman-teman bisa lihat successful. Nah, itu, teman-teman, untuk konfigurasi IP address, teman-teman, dan pengujian SPI.
Oke. Later, day 2, day 3, day 4. Nah, oke teman-teman. Sebelumnya kita sudah membahas konfigurasi IP address dan SPI. Nah, sekarang teman-teman kita akan konfigurasi DHCP server pada si MLS atau multi-layer switch atau layer 3 ini, teman-teman. Nah, untuk konfigurasinya sama seperti yang di router kemarin itu, kita coba delete terlebih dahulu. Kemudian kita masuk pada layer 3-nya. Masuk ke mode global konfigurasi. Teman-teman ketikkan yang seperti kemarin IP DHCP wall, dan untuk VLAN 20 enter, masukkan IP networknya teman-teman. Sorry, networknya yaitu 192.168.20.0. Untuk IP subnet busnya 255.255.255.5.0. Enter. Nah, untuk default gateway-nya atau IP gateway-nya kita router yaitu 192.168.20.1. Nah, untuk DNS servernya teman-teman 8.8.8.8. Enter. Nah, sekarang teman-teman kita yang VLAN 10-nya. Masukkan IP DHCP pool VLAN 10, teman-teman. Enter. Networknya masukin teman-teman. Yaitu 192.168.10.0. Tuh. Ininya 255.255.0, teman-teman. Enter. Untuk si IP gateway-nya 192.168.10.1. Enter. Untuk DNS-nya kita sama 8.8.8.8. Enter. Nah, sekarang kita lanjut teman-teman yang pilihan satu ini. Seperti kemarin. Exit the IP DHCP pool pilihan 1. Enter. Kita masukkan IP networknya 192.168.1.0. Satu menit masnya 255.255.0. Enter. Nah, untuk default gitu ya kita masukin juga 192.168.1.1. Teman-teman masukin juga untuk DNS-nya. DNS 8.8. Enter. Nah, kita coba teman-teman apakah udah bisa si di DHCP-in untuk ini layer switch pada PC-nya. Nah, kita coba pada PC-nya. Ini pada pilihan 1, pilihan 10. Kita coba DHCP request teman-teman. Nah, successful teman-teman untuk si pilihan 10 di layer 3-nya. Kita coba di pilihan 20. Request IP address. Request successful teman-teman. Udah berhasil. Kita di ruangan 3 kita coba DHCP teman-teman. Request successful juga teman-teman. Kita coba yang di sini. Udah sukses juga teman-teman. Nah, itu teman-teman untuk konfigurasi DHCP pada MLS atau multi layer switch 3 atau multi layer 3 teman-teman. Oke. The next day, 12 o'clock midnight. Nah, oke teman-teman, sekarang kita akan membahas soal jalan teman-teman. Teman-teman yang kemarin kita hapus dulu. Sekarang kita akan soal pilihan teman-teman langsung aja. Teman-teman misalkan di sini ada 3 switch. Teman-teman masukkan 3 switch. 1, 2, 3 dan satu router teman-teman sini.
kita ganti namanya jadi 3 teman-teman. Sebentar, sini, sini. Nah, oke. Setelah ini teman-teman masukkan untuk PC-nya. Sini 1, 2 untuk 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini di sini untuk yang switch 1. Di sini 1, 2, 3, 4. Di sini untuk yang kanan switchnya 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 10 teman-teman. Oke. Nah, setelah ini teman-teman konekkan, taruh ininya. Kita konekkan dari router ke switch 2 teman-teman. Switch 2 ke switch 3. Nah, teman-teman langsung konekkan untuk ke PC-nya. Sini ke ini teman-teman. Oke. Kan Kak, siapa ini yang itu? Kak, 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 masukkan ini teman-teman. Mam. Kan ini juga teman-teman masukkan. Oke. Dan setelah ini kita membuat bloknya atau segmennya. Kita di sini buat itu yang di sini. Sorry teman-teman. Di sini teman-teman pilihan 10. Di sini juga. Nah, untuk di sini pilihan 20. Sini juga sama teman-teman. Sini juga pilihan 30. Nah, untuk di sini teman pilihan 40. Dan di sini juga kita isi pilihan 50 teman-teman. Oke, oke. Sebentar teman-teman. Oke, udah. Nah, teman-teman langsung kita namain supaya agak pusing. Di sini pilihan 10 teman-teman. Sini juga pilihan 10. Sini pilihan 20 teman-teman. Sini juga pilihan 10. Sini pilihan 30 teman-teman. Ya, 30. Dan 10. Dan di sini pilihan 50 teman. Oke, udah. Nah, teman-teman, setelah teman-teman sudah menentukan. Nah, kita coba teman-teman untuk tentukan untuk IP-nya. Sini kita teman-teman contoh untuk si pilihan 10 kita teman IP-nya yaitu pilihan 10 itu 10.10.10.0 teman-teman /24 ya. Sekarang untuk pilihan 20-nya titik 20.20.20.0/24 teman-teman. Nah, untuk pilihan 30-nya selanjutnya yaitu 30 teman-teman titik 30.30.0/24. Untuk yang selanjutnya teman-teman yaitu pilihan 40 yaitu
0.20.0/24 teman-teman. Selanjutnya dan yang lalu yang ini 30 50.50.50.0/24. Nah, itu teman-teman untuk IP-nya. Nah, sekarang teman-teman coba untuk soalnya. Oke, untuk soal pilihan. Nah, oke teman-teman, teman-teman bisa untuk soal pilihannya. Nah, kalau tidak bisa, kita tuntaskan sekarang. Nah, untuk teman-teman untuk routernya dulu, teman-teman masuk ke routernya langsung. Router, teman-teman masuk ke mode VPN, mode global, terus untuk yang terhubung ke switch-nya, yaitu FA00. Oke, teman-teman bisa lihat di sini. Nah, kita akan membuat, kita teman masuk dulu ke FA00. Kita nyalakan untuk ininya. Nah, shutdown. Oke, untuk menyalakan yang ini teman-teman, kabel yang ada kabelnya menjadi hijau. Oke, setelah itu teman-teman, setelah ini teman-teman keluar terlebih dahulu. Kita akan membuat yang namanya seperti kemarin, yaitu sub interface. Teman-teman, teman-teman, yaitu interface, sorry teman-teman, 00.10. Nah, maksudnya titik 10 ini, si 0/0 ini akan dimasukkan pada pilihan 10 teman-teman. Oke, teman-teman enter. Terus teman-teman encapsulation dot 1Q10. Teman-teman, setelah ini masukkan untuk IP-nya, IP address 10.10.10.1 teman-teman, 255.255.255.0. Oke, ya. Setelah ini teman-teman, selanjutnya kita keluar, kita masuk interface tempa 0.20. Ntar teman-teman masuk encapsulation dot 1Q20. Nah, untuk IP address-nya 20.20.20.1, 255.255.255.0. Oke, kita keluar dulu. Lagi, interface 0.0.10. Enter. Masukkan encapsulation-nya, teman-teman. 1Q titik 30. Ntar, IP address-nya 30. Sorry, teman-teman. 30.30.1 IP-nya 255.0. Nah, kita exit teman-teman. Kita selanjutnya interface FA0.40. Enter encapsulation-nya .1Q10. Masukkan IP address-nya teman-teman. 40.40.40.1 255.255.0. Enter teman-teman. Keluar interface FA0.0. Setelah titik 50. Enter. Masuk ke encapsulation .1Q50. Masuk ke teman-teman, masukkan IP address-nya 50.50.50.1 teman-teman. 255.255.255. Oke, kita keluar. Nah, kita lihat, kita coba lihat untuk si sub interface-nya. Dan masuk do so sorry VP interface strip. Nah, kalian bisa lihat udah masuk, udah jalan juga untuk FA0.10.10.20.30.50. Nah, teman-teman untuk si Pasternak 00 itu adalah pilihan 1.
Dikarenakan sekarang kita tidak memakai plan 1, teman-teman, kita tidak masukkannya untuk IP address-nya. Nah, setelah ini, teman-teman, setelah subinterface, kita akan membuat yang namanya IP DHCP pool, yaitu untuk DHCP, IP DHCP-nya kita konfigurasi. Teman-teman masuk ke IP DHCP pool, masukkan pilannya dan 10 dan enter. Teman-teman networknya itu 10.10.10.0 Nah, itu untuk IP networknya. Nah, setelahnya untuk default gateway-nya atau ya teman-teman untuk IP gateway-nya 10.10.10.1 Ter. Nah, untuk DNS-nya teman-teman kita pakai 8.8.8 8 Ter. Nah, selanjutnya kita untuk yang 920-nya IP DHCP pool 910. Oke, kita masukkan networknya 20.20.20.0 sorry teman-teman 255 titik 0. Oke, defaultnya 20.20.20.1 itu DNS-nya teman-teman D 8.8.8. Oke, kita exit, kita buat lagi teman-teman yang 30-nya IP DHCP pool pilihan 30, networknya 30 30 30 0 255.255.2 defaultnya untuk IP gateway-nya teman-teman masukkan 30.1. Oke, DNS-nya biasa 8.8. Ntar kita exit keluar. Kita coba yang selanjutnya IP DHCP pool pilihan 40. Enter network IP-nya teman-teman 2.0 255.255.255.0 enter portnya 10.40.40.1. Oke. Nah, setelahnya teman-teman kita masukkan DNS-nya 8.8.8.8. Kita keluar yang terakhir teman-teman kita DHCP pool-nya yang 50. Kemudian masuk IP, sorry teman, DHCP pool pilihan 50 ya. Ntar terus teman-teman masukkan untuk IP networknya 50.50.50.0 spasi 255.255.255.0 untuk default IP-nya 50.50. Sorry teman-teman. Nah, untuk default gateway-nya atau IP gateway-nya 50.50.50.1. Enter teman-teman. Nah, untuk DNS-nya biasa 8.8.8.8. Oke, setelah ini teman-teman, setelah kita masuk ke sub interface DHCP pool pada router, setelah ini kita akan mengkonfigurasi pilihan untuk di switch-nya dan trunking pada switch-nya. Oke. Nah, oke teman-teman, sebelumnya kita sudah mengkonfigurasi DHCP-nya pada router. Sekarang kita sudah pada switch-switchnya, para antar switch-nya. Teman-teman mencet, teman-teman masuk pada mode privilege, mode global config, teman-teman masukkan buat pilihannya dulu, plan 10. Nah, di sini teman-teman terserah pakai nama atau enggaknya. Tapi saya di sini enggak ya. Langsung aja teman-teman pilihan 20 dan 30.
40 teman-teman, 50. Kita exit terlebih dahulu. Kita lihat teman-teman, kita bikin lagi di sini. Kemudian di village, mode global, masukkan ini dan 10 dan 20. Sorry teman, 10 teman-teman, dan terakhir kita nih. Oke, keluar dulu. Ini yang switch 3-nya teman-teman. Teman-teman masukkan untuk pilihan-pilihannya. Jadi village, pada global config, dan masuk. Sorry teman-teman. Nah, masukkan untuk pilihannya. Follow 50. Nah, setelah ini teman-teman masukkan untuk interface-nya ke pelan-pelan. Kita mulai dari sini. Teman-teman. Sini F01, sini F02. Oke, untuk si pilihan 10 teman-teman. Interface range teman-teman, F01. Kita lihat lagi. Ya, 01 sampai 2. Switch port mode akses, switch port akses. Sorry, akses VLAN mode akses. Sorry teman-teman, akses switch port akses VLAN 10. Ntar kita masukkan lagi yang selanjutnya, interface range FA0. Kita lihat teman-teman, FA04, 05, 06, dan ini sorry teman-teman, 07. Oke, ini masukkan 04 sampai 07. Ntar mode akses, masukkan teman pilihannya, pilihan 20. Oke, kita exit dulu. Interface range A0. Kita lihat lagi teman-teman untuk pilihan 30-nya. 8 sini, 11 teman-teman, 10, 9. Oke, 8, 9, 10, 11. 8 sampai 11. Oke, ini masukkan mode sukses dulu. Enter, sport, akses, 9, 30. Oke, nah, udah setelah ini. Kita lihat, teman-teman, do so dan rip. Kalian bisa lihat, si interface-nya udah masuk ke pilihannya. Sebentar, oke udah. Sekarang yang pilihan tengah atau pilihan 2, sorry teman-teman, switch 2. Kita lihat, F04, teman-teman, F05, yang ini F06. Sorry teman. Oke, tampaknya interface range F04 sampai 5. Enter, switch port mode akses.
Ntar switch port akses pilihan 40. Enter. Lewat interface range EVA 05. Sorry teman-teman, 06 sampai 7. Ntar switch port mode akses teman-teman. Switch port akses 950. Oke. Nah, ini teman-teman yang ini. Yang switch lagi yang ketiga. Kita lihat. Ini satu, ini dua, oke. Interface range A01 sampai 2. Switch port mode akses. Switch port akses 910, teman-teman. Oke. Interface range FA0. Kita lihat teman-teman. 4, 5, 6, 6, 19, FA 7. Oke. Lalu masukin 04 sampai 07, teman-teman. Enter. Switch port mode akses. Switch port akses dan 10, teman-teman. Enter. Masukkan lagi slash range A0 0 slash yang pilihan 30 nya teman 11. Nah, untuk bisa kosong. Oke, kita lihat teman-teman untuk pilihan 30 nya. Siapa 011, oke. 010, 9, 8, oke. Yaitu 08, 011. Ntar, masukkan switch port mode akses. Switch port akses dan 30. Oke, kita lihat teman-teman. Do so bilang live. Oke, udah teman-teman. Sini udah masuk. Kita lihat di sini tadi. Do so bilang live. Oke, udah teman-teman. Nah, setelah ini teman-teman kita ranking pada switch-nya. Kita di sini coba untuk switch tengah. Switch tengah EVA02 untuk routernya EVA010 dan yang ke switch satunya EVA03. Oke, kita masukkan keluar dulu teman-teman interface. Oke, interface range EVA02 sampai 3 mode teman switch mode terang. Enter. Oke, sekarang yang ke routernya teman-teman keluar dulu. Switch interface A0 sebentar teman-teman 10. Oke, 10 enter. Switch port mode terang. Oke, kita lihat dulu. So interface, sorry teman, interface terang. Oke teman-teman sudah dilihat. 02, 03, 10 di switch yang tengah, switch 2 udah trunking. Sekarang yang kiri teman-teman trunking. Berarti FA03 teman-teman. Dan trunking. Keluar dulu. Interface A03 switch port dan terang. Oke, kita lihat dulu. So interface terang. Oke, udah teman-teman dilihat. Kita yang untuk switch 3 ya. Kita enter suka interface-nya. Oke, 03 03
switchboard mode run. Sit do so tes draft. Oke, udah teman-teman bisa dilihat. Sini juga fokus. Nah, itu teman-teman untuk ranking pada switch-switchnya dan kayak gitu teman-teman untuk konfigurasi LAN-nya dan rankingnya pada switch-switchnya. Oke, nah, oke teman-teman, sekarang kita akan pengujian DHCP-nya dan mengirimkan paket ping. Kita coba teman-teman, kita DHCP-in yang ini. Di sini udah teman-teman. Kita coba yang ini. Udah juga. Udah. Oh, belum teman-teman, kita DHCP-in. Kita coba apakah udah bisa. Successful teman-teman untuk bulan 10 yang di sini. Kita coba yang di sini. DHCP-in. Udah teman-teman successful untuk bulan 20. Udah di sini. Kita coba lagi DHCP. Successful juga teman-teman untuk bulan 60. Successful juga teman-teman untuk DHCP-nya. Nah, sekarang teman-teman kita akan menguji dengan ping teman-teman atau kirim paket. Kita lihat dulu. Misalnya di sini kita kirim paket divisi 1 pilan 10 antara pilan teman-teman ke progress teman-teman. Pilot. Coba lagi teman-teman. Sukses. Oh teman-teman, teman-teman bisa lihat. Kita coba lagi cek dari PC pilan 20 ke progress. Kita coba lagi teman-teman. Successful teman-teman bisa dilihat. Kita kirim ini pilot awal successful teman-teman bisa lihat. Nah teman-teman itu teman-teman untuk pengujian ping dan DHCP-nya pada si dan mengirim paket. Oke teman-teman. Nah seperti itu teman-teman penjelasan dari saya tentang materi cara menghubungkan antara pilan teman-teman. Oke, kembali lagi di video selanjutnya dengan saya Masih Ciao.